Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nurki selaku dosen mengampu mata kuliah usaha tani dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Kusmawati. Saya dari kelas Agribisnis C dengan NIM belakang 003. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Usaha Tani Budidaya Lele di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Studi kasus budidaya lele milik Ibu Rosyid Rukayah yang ada di Desa Kamal. Slide selanjutnya adalah pendahuluan atau latar belakang dilakukan penelitian ini. Untuk yang pertama, Indonesia sendiri itu merupakan negara yang memiliki keunggulan potensial di bidang perikanan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Baik itu dikembangkan atau dibudidayakan dalam kelautan sendiri maupun daratan. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa Indonesia itu merupakan negara penghasil ikan terbesar kedua setelah negara Cina dan merupakan pengekspor atau pemasok ikan yang memenuhi kebutuhan ikan di seluruh dunia. Nah teman-teman, KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan itu pernah mengatakan bahwa terus terjadi peningkatan dari hasil produktivitas ikan yang ada di Indonesia. Dan ini saya menghimpun data publikasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya DCPB tahun 2021 yang menjelaskan terus terjadi kenaikan perikanan budidaya, hanya perikanan budidaya ya teman-teman. Dan pada tahun atau kuartal pertama tahun 2021 itu terjadi peningkatan 12,25 ton. Peningkatan ini lebih besar atau lebih tinggi daripada peningkatan sebelumnya, yang mana pada tahun 2020 itu hanya sebesar 11,53 juta ton saja. Nah, pada sekarang ini kita nggak bisa mengandalkan hanya pada hasil ikan tangkap laut saja, karena sebuah penelitian menyatakan, data Food Outlook menyatakan bahwa ternyata terjadi penurunan sebesar 4,55% produksi perikanan tangkap. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita tidak hanya bisa mengandalkan konsumsi kita kepada ikan tangkap dari kelautan saja gitu. Harus ada solusi dari permasalahan ini. Nah, solusinya adalah melakukan pengembangan budidaya sendiri yang berkelanjutan. Nah, salah satu komoditas yang berpotensi dan potensial dan sangat cocok untuk dikembangkan dan dibudidayakan itu adalah komoditas lele. Di Provinsi Jawa Timur sendiri pada tahun 2019 menurut data Pusat Statistika menyebutkan bahwa Jawa Timur ini menduduki peringkat ketiga dari 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa dan menghasilkan rata-rata produksi lele itu sebesar 124 ton, di mana 61 tonnya itu berada di Kabupaten Bangkalan. Dan data ini diambil tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2020. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa hampir setengah produktivitas lele yang ada di Jawa Timur itu ada di Kabupaten Bangkalan. Dan ini menandakan bahwa Kabupaten Bangkalan itu memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan atau budidaya lele. Data Ditjen dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya DCPB juga mengatakan bahwa pada tahun 2017 itu terjadi kenaikan sekitar 100,77 juta ton atau setara 113% produktivitas ikan lele. Nah, ketika komoditas ini diterapkan dan dilakukan budidaya berkesinambungan, maka tentu saja akan menaikkan perekonomian yang ada di Kabupaten Bangkalan yang merupakan kabupaten yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan komoditas lele. Sehingga pada penelitian ini yang akan kita lakukan yang pertama adalah melakukan analisis usaha tani budidaya lele berdasarkan aspek finansial dan non finansial. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi sumber dari pembiayaan budidaya lele ini, baik dari apakah hanya pada
pemilik usaha saja ataukah ada pinjaman. Kemudian kita identifikasi kendala yang dihadapi dan strategi yang akan diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan apa saja yang akan dihadapi oleh pemilik usaha tani ini jika menerapkan asuransi dari pemerintah. Lalu yang terakhir adalah kita akan melakukan analisis tentang pola kemitraan apa yang harusnya diterapkan pada usaha tani budidaya lele ini. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk lokasi dan sampel penelitian dilakukan secara sengaja atau purpose sampling, di mana lokasi penelitian ini ada di pabrik tegel Kamal Bangkalan. Dan untuk sampelnya, ini merupakan pemilik usaha tani budidaya lele, Ibu Roshid, yang berusia atau berumur 47 tahun dan telah melakukan budidaya atau usaha tani lele selama hampir 10 tahun. Dari tahun 2012, walaupun beliau sempat vakum selama 6 tahun, namun sampai sekarang masih melakukan usaha tani lele. Kemudian untuk jenis data dan sumber data yang pertama itu ada data primer. Data primer ini dilakukan dengan survei dan wawancara langsung dengan owner atau pemilik dari usaha tani budidaya lele, yakni Ibu Roshid. Dan kemudian adalah data sekunder yang kita dapat dari data Badan Pusat Statistika dan Kementerian Kelautan Perikanan 10 tahun terakhir yang kita anggap dapat mewakili atau dapat mendukung argumennya kita. Kemudian adalah analisis data. Jadi analisis data ini yang pertama adalah kualitatif. Deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis non finansial, dan kuantitatifnya itu untuk analisis dari finansial, yaitu penerimaan, RS ratio, kemudian ada BEP penerimaan, BEP harga produk, dan payback period. Kemudian untuk pembahasan ini kita bagi menjadi 4 section. Yang pertama itu adalah aspek finansial dan non finansial. Lalu ada pembiayaan usaha tani lele, ada kelebihan dan kekurangan asuransi usaha tani lele, dan identifikasi kemitraan yang cocok untuk usaha tani budidaya lele ini. Selanjutnya adalah aspek non finansial. Komoditas yang dibudidayakan atau diusahakan adalah komoditas lele milik Ibu Roshid yang ada di Kecamatan Kamal. Nah, lele ini memiliki masa panen 3 bulan. Kemudian dalam menjalankan usahanya, Ibu Roshid ini melakukan usaha taninya pada lahan miliknya sendiri dengan luas 8 meter persegi. Kemudian selanjutnya adalah proses pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan dengan yang pertama pembenihan. Pembenihan ini dilakukan pada saat awal musim tanam kalau di pertanian. Jadi benih yang digunakan itu adalah sekitar 6 cm, dan pembenihan ini dilakukan antara pagi dan sore. Kenapa? Karena lele itu rentan terhadap cuaca panas, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan proses pembenihan dan pemanenan itu kalau bisa dilakukan pada pagi dan sore. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi kolam. Ini dilakukan untuk menjaga kesehatan dari lele itu sendiri. Sterilisasi kolam ini dilakukan dengan pergantian air supaya airnya itu tidak keruh dan tetap jernih, dan nantinya ketika melakukan monitoring dan akan melakukan penyortiran itu memudahkan pemilik karena kolamnya itu bersih. Kemudian adalah pemberian pakan sekaligus monitoring. Pemberian pakan ini disesuaikan dengan umur dari lelenya, karena untuk lele kecil masih dengan usia yang masih sangat dini itu biasanya mereka akan diberikan pakan yang tenggelam karena sukar untuk melihat di atasnya, kecuali kalau udah di usia besar atau di usia yang udah tua gitu, mereka akan melihat sendiri kalau di atas itu ada pakan. Dan ketika dilakukan itu, maka pemilik biasanya melakukan penyortiran, mana lele yang sehat, mana lele yang sakit. Ketika ada yang sakit, maka langsung dilakukan pemisahan dan dilakukan pengobatan sendiri, dipisahkan supaya tidak menularkan kepada lele-lele yang lain. Kemudian
pemanenan. Pemanenan juga dilakukan pada pagi dan sore hari dengan alasan yang sama pada proses pembenihan. Nah, pada usaha tani Ibu Rosyid ini sebenarnya Ibu itu juga menjual kepada pengepul dan juga pada konsumen langsung. Namun yang membedakan itu adalah Bu Rosyid ini melakukan pengolahan lagi terhadap lelenya. Jadi dia mengolah lele itu menjadi lele siap goreng, dikasih bumbu, di packing rapi dan dijual dengan konsumen, sehingga konsumennya itu ketika beli langsung bisa digoreng, tidak perlu mengolah lele lagi. Nah, ini yang membedakan usaha tani Bu Rosyid ini dengan yang lain, dan dirasa kalau dilakukan pengolahan seperti ini, keuntungan yang didapat itu juga semakin besar. Untuk selanjutnya adalah aspek finansial yang digunakan dalam budidaya lele oleh Ibu Rosyid. Untuk biaya tetapnya itu dia mengeluarkan sebesar Rp926.500, dimana itu terdiri dari pompa air, terus juga ada ember plastik, seser, hapa, dan juga pajak tanah yang ia keluarkan sebagai tempat untuk budidaya lele. Kemudian untuk biaya variabelnya itu ada biaya sarana dan produksi, itu meliputi biaya PDAM. Jadi tiap bulan beliau mengeluarkan sebesar 50.000, selama satu musim itu mengeluarkan sebesar 50.000. Kemudian ada benih lele, ada pakan apung, pakan tenggelam, kemudian ada pupuk kandang dan ada vitamin. Lalu ada biaya tenaga kerja, dan itu ketika ditotal jumlahnya adalah sebanyak Rp3.240.000. Kemudian untuk total biaya produksinya itu adalah sebesar Rp4.166.500. Untuk penerimaannya sendiri, untuk satu kali panen itu memperoleh hasil panen 1.900 ekor dengan harga 2.500. Sebetulnya dijualnya itu bukan per ekor tapi per kilo, dan kalau diakumulasikan 1 kilo itu biasanya isinya 10. Nah, jadi kita ambil harga per ekornya saja, dan itu mendapatkan Rp4.750.000. Kemudian untuk keuntungannya ini diperoleh dari total penerimaan dikurangi total biaya, yang nantinya itu akan mendapatkan nilai Rp543.500. Untuk nilai rasionya antara total revenue dengan cost itu diperoleh nilai 1,14. 1,14 ini lebih dari 1. Ini bisa dikatakan bahwa usaha tani ikan lele milik Ibu Rosyid ini layak untuk diusahakan secara finansial. Kemudian untuk BEP penerimaannya itu didapatkan sebesar Rp4.211.363, yang mana total penerimaan usaha tani ikan lele milik Ibu Rosyid ini adalah sebanyak Rp4.750.000. Ini lebih besar dari BEP penerimaan, yakni sebesar Rp4.211.363. Jadi pada posisi sekarang ini bisa dikatakan bahwa usaha tani milik Ibu Rosyid itu masih untung, dan pada kondisi Rp4.211.363 ini Ibu Rosyid itu mengalami titik impas, di mana dia tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Kemudian untuk BEP produksi ini diperoleh nilai sebanyak 1.165 per ekor. Untuk total produksi sekarang itu adalah 1.900 per ekor, di mana ini lebih besar ya teman-teman dari 1.165 ekor. Jadi pada kondisi ini Ibu Rosyid juga masih untung, dan pada kondisi BEP produksi yang sebanyak 1.165 ini Ibu Rosyid akan mengalami posisi tidak untung dan tidak rugi. Kemudian untuk BEP harga ini diperoleh nilai sebesar 2.192. Untuk saat ini harganya itu per ekornya 2.500. Jadi ini lebih besar dari BEP harga, dan pada saat ini usaha tani milik Ibu Rosyid itu masih untung. Dan kalau Bu Rosyid mengalami ketika harga itu mencapai 2.192, maka dikatakan bahwa usaha tani Ibu Rosyid ini tidak akan mengalami untung dan tidak akan mengalami rugi. Kemudian untuk payback period adalah masa di mana investasi itu akan kembali, dan ini diperoleh nilai bahwa investasi akan kembali pada
2,2 tahun, dimana ini kurang dari nilai ekonomis sehingga dikatakan bahwa usaha tani lele milik Ibu Rosyid ini layak untuk diusahakan. Untuk selanjutnya adalah sumber dari pembiayaan. Yang pertama, modal berasal dari uang pribadi yang bersumber pada tabungan keluarga. Jadi Bu Rosyid ini dalam melakukan budidaya usaha tani lele, beliau tidak melakukan pinjaman ke bank sama sekali, dan uang yang digunakan itu adalah tabungan milik keluarganya, sehingga dalam pelaksanaannya itu terdapat kendala, teman-teman. Yang pertama adalah tabungan itu dipakai untuk keperluan lain, sehingga ketika itu terjadi, mau tidak mau terpaksa Ibu Rosyid hanya melakukan budidaya lele itu seadanya. Bahkan kadang hanya satu kolam yang beroperasi. Itu karena Bu Rosyid memiliki keterbatasan modal, dan sumber modal yang bisa dia pakai ada dan digunakan untuk keperluan lain. Kemudian beliau sangat anti pada pinjaman bank karena tidak takut untuk melakukan riba. Kemudian untuk strateginya, yang pertama itu adalah berdasarkan kendala yang telah dirincikan tadi, kita menentukan strategi. Yang pertama itu adalah memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Jadi harus ada perhitungan jelas, tidak boleh dicampur, dan uang hasil usaha itu disimpan sendiri, sehingga nanti kalau ada apa-apa terhadap budidayanya itu bisa langsung pakai uang hasil usahanya tanpa mengurangi atau mencampur ratakan uang pribadi ataupun uang tabungan. Kemudian dapat melakukan kerjasama, jadi antara pelaku usaha sejenis, baik itu dari budidaya yang sifatnya itu adalah menyediakan sarana pembibitan dan juga pakan. Dari Bu Rosyid itu bisa kerjasama dan nantinya bisa bagi hasil. Kemudian yang terakhir adalah mencari pinjaman syariah dengan akad yang jelas. Mungkin saat ini memang agak sulit pada masyarakat kita yang memang kebanyakan mereka melakukan pinjaman kepada bank, dan bank konvensional, bukan bank syariah. Jadi ini perlu dilakukan peran pemerintah. Pemerintah perlu melakukan pendampingan kepada pemilik usaha tani kecil ini dalam sektor melakukan pendampingan baik berupa pembiayaan modal, dan jika memang tidak bisa melakukan menyuplai dana, paling tidak pemerintah ini menyediakan sarana untuk pelaku usaha tani kecil ini dapat melakukan pinjaman secara syariah dan menghindari praktek riba. Selanjutnya adalah asuransi usaha tani oleh pemerintah. Untuk sejauh ini asuransinya tuh ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada untuk komunitas padi, kemudian peternakan, lalu adalah nelayan mandiri. Saya berdasarkan data yang saya himpun, saya kurang menemukan data yang valid apakah budidaya ini masuk kepada peternakan ataupun masuk kepada nelayan mandiri. Karena budidaya ini kan termasuk juga ke peternakan ya. Nah tapi ini berada pada sektor bidang perikanan. Nah itu saya masih belum menemukan sumber atau data yang jelas mengenai itu. Namun saya mencoba melakukan penelitian atau mencoba membaca dan mengidentifikasi, menganalisis berdasarkan data yang ada ketika diterapkan asuransi usaha tani lele itu terdapat kelebihan dan kekurangan yang akan didapat oleh pelaku usaha tani budidaya lele, yakni Ibu Rosyid. Yang pertama adalah beliau akan mendapatkan proteksi terhadap kegagalan budidaya, karena di asuransi itu menjamin ketika terjadi kegagalan maka asuransi akan mengganti biaya modal yang dikeluarkan, dan pembudidaya tidak perlu khawatir akan adanya kegagalan panen. Kemudian nilai ganti rugi besar yang diberikan itu memang besar karena ini berkaitan dengan adanya subsidi pembayaran premi. Jadi pemerintah itu memberikan subsidi. Jadi yang dibayarkan oleh pelaku usaha tani itu tidak 100%, tapi telah disubsidi pemerintah. Dan ini berkaitan juga dengan nilai ganti rugi yang besar itu tadi.
Kemudian yang ketiga adalah kekurangan. Kurangannya adalah terdapat minimal luas lahan. Kalau tidak salah di AOTP yang tanaman pangan itu adalah 1 hektar. Nah, kebanyakan dari kita budidaya itu cuman hanya kurang sekali dalam 1 hektar gitu. Bahkan hanya sepekarangan rumah ataupun 100 meter persegi saja tidak sampai gitu kadang-kadang tuh. Beda kalau untuk proses pertanian. Kalau di perikanan dan budidaya itu mereka memang memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Kemudian ada beberapa resiko yang tidak bisa diklaim. Jadi pihak asuransi itu kan memetakan ya resiko apa saja nih yang bisa diklaim. Kayak kalau padi tuh ada resiko mengenai penyakit, dan penyakitnya itu pun juga dirinci penyakit ini Kak. Selain dari penyakit itu tidak bisa diklaimkan. Nah, jika itu diterapkan di budidaya juga akan seperti itu. Kemudian proses klaim yang tidak mudah. Tidak mudahnya dalam ini adalah bisa saja terjadi proses kemoloran dari cairnya premi itu loh, cairnya dari uang asuransi itu. Sehingga kan kalau misalkan seperti itu kan ya sama saja gitu, karena pada akhirnya kita akan mencari modal dari tempat lain, ataupun entah kita pinjam atau itu mengeluarkan uang pribadi untuk memulai modal usaha lagi. Dan kalaupun tidak ada, ya berarti akan terhambat proses dari mulai budidayanya. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi kemitraan. Pola kemitraan yang ada di yang terjadi ini, dan berdasarkan yang survei dan identifikasi yang telah saya lakukan, yang paling tepat itu adalah pola kemitraan dagang umum. Jadi pelaksanaan kemitraan ini dilakukan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan dalam bidang pemasaran, penyediaan lokasi atau penerimaan pasokan dari usaha mikro kecil dan atau menengah oleh usaha besar yang dilakukan oleh secara terbuka. Nah, pihak mitra yang sangat tepat untuk dijadikan mitra oleh budidaya lele dari Broshit ini adalah Bangkalan Plaza, pengelola Bangkalan Plaza. Jadi di bagian Bangkalan Plaza itu kan tentu akan ada bagian yang akan menjual sayur dan ikan kan. Nah, lele ini bisa masuk di situ. Kenapa? Karena yang pertama, tentu aja orang itu akan, pada masyarakat kita sekarang ya, lebih menginginkan makanan yang bisa langsung disajikan. Kalau di pembahasan sebelumnya kan saya sampaikan bahwa Broshit ini melakukan pengolahan terhadap ikannya. Jadi dia memberikan nilai tambah dengan melakukan pengolahan, berikan bumbu sehingga lele itu siap saji, siap goreng. Nah, ketika beliau bermitra dengan Bangkalan Plaza, maka Broshit ini yang akan menyediakan lele dari siap saji tersebut dikemas dalam kemasan yang rapi sesuai permintaan Bangkalan Plaza, kemudian disetorkan ke Bangkalan Plaza, dan pemasarannya akan dilakukan dengan Bangkalan Plaza. Memang kerjasama dagang umum ini hanya bagian ininya saja, pemasarannya saja. Nah, ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang mana pada tahun 2021 kalau tidak salah, penelitian yang ada di Kabupaten Malang, penelitian itu menunjukkan bahwa pola kemitraan yang pas itu adalah inti plasma. Kenapa? Karena dilakukan pembinaan juga oleh perusahaan yang jadi mitranya dari tempat budidaya itu. Namun, kenapa ini tidak bisa dilaksanakan di sini? Karena seperti kita tahu, kultur bisnis yang ada di Bangkalan itu seperti apa. Tidak banyak perusahaan besar, dan saya rasa Bangkalan Plaza inilah yang pas digait untuk menjadi mitra dari tempat budidaya Broshit ini. Karena kemitraan itu kan kembali kepada tujuan dan kebutuhan dari masing-masing budidaya. Nah, dari berdasarkan riset yang telah saya lakukan, pola kemitraan dagang umum inilah yang paling pas untuk diterapkan pada budidaya lele. Kesimpulan pada penelitian kita kali ini adalah yang pertama,
Usaha tani milik Biro Rashid ini dilaksanakan pada lahan milik sendiri dengan luas 8 meter persegi. Kemudian berdasarkan analisis finansial itu dinyatakan bahwa usaha ini layak karena berdasarkan perhitungannya itu sudah sesuai dengan kriteria dan menyatakan bahwa usaha ini layak diusahakan. Kemudian adalah sumber pembiayaannya tuh berasal dari uang pribadi sehingga ditemui kendala dan telah dirumuskan strategi seperti pembahasan yang telah kita lakukan. Kemudian untuk pola kemitraannya itu adalah pola dagang umum dengan menggandeng pihak mitra yaitu Bangkalan Plaza. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.